Baik, di sini ada hand blower. Hand blower ini berfungsi untuk membersihkan debu dan kotoran yang ada di dalam filter atau di komponen-komponen lain yang sekiranya itu untuk membersihkan debu dan kotoran kecil. Untuk penggunaannya cukup gampang. Di sini ada seperti kon. Nah, setelah itu kita pencet saja. Dibersihkan seperti ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang filter Wens. Filter Wens ini berfungsi untuk membuka atau menutup filter di dalam unit. Untuk penggunaannya sangat mudah, yaitu tinggal dimasukkan. Setelah itu dikencangkan. Nah, ini untuk merapatkan ya kalau ke sini. Kalau untuk membuka yaitu tinggal dibalik. Nah, ini tinggal diinginkan sampai terbuka. Baik, sekian. Baik, saya akan menjelaskan tentang tools yaitu push pull scale. Push pull scale ini berfungsi untuk mengukur gaya tarik dan gaya dorong suatu benda. Yang pertama, ini ada kayak attachmentnya. Ini untuk mengukur gaya tariknya, kayak kail pancing. Setelah itu ini untuk yang mengukur kedalaman. Terus ini dua ini adalah sudut dan ini yang datar. Caranya yaitu kita masukkan, kita pasang maksudnya. Nah, setelah itu kita tinggal tarik. Nah, nanti di sini akan langsung terbaca untuk gaya tariknya. Ya, sekian dari saya untuk push pull scale. Baik, saya akan menjelaskan tentang tool yaitu hidrometer. Hidrometer ini untuk mengukur kadar air aki itu bagus atau harus di recharge atau diganti atau di charge ulang. Untuk penggunaannya yaitu kita mengukurnya per sel. Jadi sel itu yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hidrometer ini selain untuk mengukur aki, jadi ini untuk mengukur per selnya. Langsung aja kita gunakan. Caranya kita masukkan, setelah itu kita pencet 1 kali. Setelah itu didiamkan sampai airnya naik. Nah, karena di sini hidrometernya tidak berfungsi secara baik atau sudah bisa, jadi saya akan menjelaskan untuk warna-warnanya saja. Untuk yang hijau, jika air aki ini di warna hijau, maka dia itu di sini tertulis good, yaitu baik. Jadi air aki ini masih bisa digunakan. Jika dia di putih itu fair, dia itu seperti mau rusak tapi juga masih bagus, jadi kayak setengah-setengah lah ya. Yang terakhir ini yang merah yaitu recharge, jadi ini harus diganti atau di akinya itu dicas lagi lah airnya. Ya, sekian dari saya untuk penjelasan. Saya akan menjelaskan tools yaitu baterai health checker. Baterai health checker ini untuk berfungsi mengukur atau mengetahui tegangan pada baterai aki dan juga mengetahui kesehatan baterai aki sendiri sesuai dengan namanya ya, baterai health checker. Untuk penggunanya warna merah yaitu plus, hitam yaitu minus. Yang merah ke plus, yang min ke min. Nah, biasanya kalau udah terpasang gini, maka ini otomatis menyala atau ada indikatornya sudahan. Tapi karena ininya udah nggak bisa, terus baterainya juga nggak memungkinkan atau nggak sehat, jadi ini udah nggak bisa digunakan. Maksudnya nggak bisa digunakan kayak ngecek kesehatan dan juga tegangannya. Ya, itu saja. Baik, di sini saya
mempunyai tools yaitu grease pump. Grease pump sendiri adalah berfungsi untuk melumasi komponen yang sekiranya itu komponen poros yang bergerak, seperti ini contohnya. Ini poros yang menggerakkan bucket. Jadi komponen-komponen yang sekiranya dia itu untuk bergerak atau menggerakkan suatu benda, maka itu harus di grease. Caranya gini. Nah, kalau sudah gini, kita tinggal pompa saja, set, sampai grease itu keluar dari sela-sela komponennya dari sini. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya ada engine compressor tester. Engine compressor tester ini berfungsi untuk mengukur pressure atau tekanan yang ada di engine. Nah, untuk mengukurnya ini engine-nya harus dalam keadaan hidup ya. Ini kan engine mati, jadi untuk latihan saja. Cara menggunakannya yaitu ini ada kayak nozzle, dimasukkan ke nozzle-nya, salah satu nozzle. Nah, setelah itu ini dimasukkan ke ini tadi. Nah, setelah itu nanti akan keluar dengan sendirinya tekanan yang ada di engine itu berapa PSI. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tools yaitu water pass. Water pass ini berfungsi untuk mengukur suatu bidang atau benda apakah dia itu sejajar atau lurus. Untuk yang pertama, yang ini untuk mengukur kemiringan atau sudut. Terus yang tengah ini untuk mengukur yang rendah, yang secara horizontal. Terus yang ini untuk secara vertikal. Cara penilaiannya seperti ini. Nah, di sini patokannya kita yaitu yang gelembung di tengah ini. Jika dia di tengah, maka itu benda tersebut itu sejajar atau sudah lurus. Terus cara yang vertikal yaitu, nah, di sini gelembungnya itu tidak di tengah ya teman-teman, tapi sedikit ke kiri. Jadi benda ini agak miring sedikit. Ya, sekian dari warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan cara penggunaan multimeter. Di sini saya sudah memiliki multimeter. Kita akan mengukur tegangan yang ada di aki ini. Untuk tipe akinya ini tipe aki yang kering. Langsung aja. Pertama-tama kita menyetel multimeter ke DCV. Untuk ukurannya cukup di 10 saja. Setelah itu yang merah ini plus, ketemu plus, yang hitam ini ketemu min. Nah, di sini tegangannya yaitu 25 volt. Sekian dari saya. Saya ada feeler gauge. Feeler gauge ini berfungsi untuk mengukur celah-celah kecil seperti celah piston ini. Ini celah piston untuk piston ring ya. Dan juga bisa untuk adjust valve. Terus cara adjust valve seperti ini. Untuk yang in itu menggunakan 0,35 mm dan juga yang X itu 0,5 mm. Caranya tinggal nanti ini berhubungan kurang jelas ya ini. Jadi saya akan menjelaskan cara anunya saja. Nah, kayak gini misal ini 0,35, nanti tinggal digesek-gesek sesuai dengan feeling kita. Kita memerlukan ring branch dan juga openg. Sekian dari saya, terima kasih.
Jadi di sini saya akan menjelaskan tools yaitu radiator cap tester. Radiator cap tester ini berfungsi untuk mengukur atau mengecek apakah radiator capnya itu rusak atau tidak, atau ada kebocoran. Untuk mengeceknya itu kita kasih tekanan di sini yaitu 1,1 psi atau 1 bar. Cara penggunanya, kita akan melepas radiator cap terus dipasangkan ke konektornya ini. Nah, setelah itu ini dipasangkan ke sini. Nah, terus kita langsung pompa saja. Nah, di sini jarumnya tidak naik atau hanya diam karena radiator cap ini sudah rusak dan juga sudah bocor. Jadi ini harus sudah diganti. Setelah itu kita akan mengecek tekanan yang ada di radiator ini. Caranya, kita ambil radiator cap testernya ini dan dipasangkan ke radiator. Di sini saya ada hydraulic pressure gauge kit. Hydraulic pressure gauge itu berfungsi untuk mengukur tekanan hidrolik pada sistem hidrolik. Untuk nama-namanya, yang pertama ini ada hose, terus ini ada pressure kit, dan juga ini ada NTP. NTP sendiri ada 2 macam, ada yang ulir dan juga kopling. Dan yang di sini ada yaitu kopling. Untuk contohnya, di sini ini NTP-nya disesuaikan dengan ukuran portnya yang mau diukur. Cara masangnya seperti ini. Nah, terus yang sebelah sini ini dipasangkan dengan pressure kitnya. Untuk pressure kit sendiri ini menggunakan ukuran berbeda-beda sesuai dengan kita mau ngecek yang unit apa. Setiap unit itu ukuran tekanannya itu berbeda. Saya mengambil contoh excavator PC 200/7 yaitu DSM 12,7 kg Pascal. Jadi kita akan menggunakan yang 25. Nah, ini nanti dipasangkan di port. Terus jika tekanannya ini ke jarumnya ini menunjukkan ke 12,7 kg Pascal, maka tekanannya itu udah sesuai dengan DSM. Jika ada mengalami penurunan, maka ada kebocoran di dalam hidrolik. Sekian dari saya, terima kasih. Setelah itu kita pasangkan lalu kita pompa sebanyak 1,1 psi. Nah, di sini jarumnya masih tetap di 0 karena di radiatornya ini ada kebocoran atau di hose-hose-nya ini. Jadi harus menemukan kebocoran itu dan diatasi. Nah,
sekian dari saya untuk penjelasan radiator cap testernya. Baik, di sini saya ada oil sampling tool. Oil sampling tool ini berfungsi untuk mengambil oli. Terus olinya itu akan dikirim ke lab untuk diuji ada kandungan apa saja yang di dalam oli yang tadi kita ambil. Untuk caranya mudah, yaitu kita siapkan untuk botol oilnya. Setelah itu oil sampling toolnya. Buka seperti ini dan dimasukkan ke sini ya. Harusnya di sini ada komponen tambahan, cuman ini tidak ada. Nah, ini dimasukkan. Setelah itu ditarik saja. Setelah itu kita buka botolnya. Nah, setelah itu olinya kita taruh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang tools yaitu water quality tester. Water quality tester ini berfungsi untuk mengukur pH air, apakah baik untuk digunakan di semacam seperti radiator atau semacamnya gitulah. Untuk penggunaannya kita nyalakan. Nah, langsung aja kita masukkan ke air. Nah, di sini muncul yaitu sekitar 790-an sampai 78 sampai 790. Jadi air ini baik untuk air radiator kulunnya itu. Terima kasih. Baik, di sini ada temperatur gun. Temperatur gun ini berfungsi untuk mengukur suatu suhu dari komponen seperti engine atau lain sebagainya. Temperatur gun ini menggunakan sinar infrared yang akan fungsinya mengukur suhunya tersebut. Untuk cara menggunakannya tinggal dipencet dan diarahkan ke komponennya. Di sini ada tulisan scan. Jika kita tekan lama atau tekan terus, dia itu akan scan, yaitu memindai. Nah, jika memindai maka komponen-komponen tertentu itu akan muncul suhunya berbeda-beda seperti ini. Jika ingin misal mengukur ini, maka kita lepas saja. Di sini tulisannya hold, jadi temperatur ini yaitu ini, jadi nggak usah di scan lagi. Baik, sekian, terima kasih.